Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Riha Sport Lovers, balik lagi di Rio Riha Sport Channel. Oke, sebelum kita bedah atau bahas video yang akan saya tampil kali ini, ada sedikit pemberitahuan ataupun disclaimer ya. Jadi ada beberapa komentar di video-video saya mengatakan, "Bang, jangan mencampur adukan ataupun memecah belah ataupun apa ya, istilahnya mengeruhkan suasana yang terjadi saat ini dengan menyudutkan satu dua belah pihak." Saya akan konfirmasi kepada kalian yang merasa menulis seperti itu. Saya tidak pernah atau kami tidak pernah membuat berita yang menyudutkan satu atau dua belah pihak. Yang kami tampilkan adalah fakta-fakta yang terjadi saat ini. Jika kami mengkoreksi atau mengkritik federasi atau pemerintah, karena emang mereka ini harus dikritik dan diingatkan. Kalau kami beberkan ya dari awal sampai akhir, banyak banget di musim-musim ini kebobrokan federasi kita yang udah numpuknya mungkin dah gak karu-karuan. Ini baru sedikit saja. Nah, kita akan bahas juga nih di sini nih di video kali ini beberapa kebobrokan yang seharusnya ini gak dibiarkan, tapi mereka ini pura-pura bego atau pura-pura lupa ya. Makanya simak terus penjelasannya. Jadi serap dengan baik sebelum kalian berkomentar bahwa saya ini cuma memecah belah ataupun mengeruhkan suasana. Oke, itu aja ya. Kita langsung aja ke berita utamanya. Inilah Rio Riha Sport, tapi seperti biasa jangan lupa klik subscribe dulu ya. Oke. Pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden Joko Widodo kabarnya memerintahkan agar kompetisi Liga 3 dan 2 dijalankan lagi. Hal ini disampaikan Jokowi pada Menpora Zainuddin Amali. Menurut Zainuddin, Presiden tak mau sepak bola Indonesia tercoreng lantaran ada para klub dan sejumlah elemen yang merasa sengsara dan dirugikan lantaran dihentikannya kompetisi. Presiden pun mengatakan dihentikannya Liga 3 dan 2 membuat kompetisi Indonesia tak sehat. Presiden memerintahkan agar setelah KLB nanti pengurus PSSI yang baru segera gulirkan Liga 3 dan 2. Oke, pendapat kami pribadi ya. Bagus sih usulan Bapak Presiden ini, tapi kan seharusnya dicari dulu penyebab kekacauan ini. Contoh, katanya ada beberapa klub Liga 2 yang nggak mau Liga 2 dijalankan dengan berbagai alasan. Itu benahi dulu. Dan yang paling utama adalah usut tuntas dulu dan hukum dulu tuh para mafia yang membuat kekacauan ini. Siapa mereka? Ya orang-orang esko PSSI lah. Enak aja mau pergi gitu aja dan nyerahin ke KLB. Jadi istilahnya mereka udah puas bikin kacau, sekarang cuci tangan di KLB. Semuanya harus diselidiki lagi. PT LIB bilang nggak punya duit buat jalankan Liga 3 dan 2. Lah, uang denda dari klub tiap minggunya itu kemana? Ratusan juta itu loh, itu juga harus diselidiki. Jika memang ada indikasi korupsi dari PT LIB dan PSSI, ya urusannya KPK dong. Kenapa selama ini tuh seolah-olah baik Polri maupun stakeholder sepak bola tuh diem aja? Aneh nggak sih? PT LIB bilang nggak punya duit buat nyelenggarain liga. Sebenarnya klub-klub kan udah bayar, terus juga ada denda dari klub. Makanya ini harus dibenahi total. Mereka enak aja cuci tangan dan nyerahin ini ke KLB. Tapi KLB-nya aja penuh settingan gini, gimana mau beres? Kemarin aja Ketua Komite Pemilihan PSSI atau KLB, Amir Burhanuddin menyampaikan 5 calon ketum PSSI itu lolos semua. Loh kok bisa? Kan yang satu mantan napi. Kok lolos? Udah jelas kan? Di sini aja udah kecium bau busuknya proses KLB ini. Lalu kabarnya atau katanya ada beberapa calon anggota Esko yang gagal lolos seperti Bambang Pamungkas, Ponario Astaman, dan Azrul Ananda. Alasannya mereka belum berkecimpung di sepak bola selama 5 tahun. Kan lucu. BP dan Ponario itu udah puluhan tahun jadi pemain cuy. Oke lah BP baru 1 tahun jadi manajer, begitu juga dengan Ponario. Tapi mereka ini pelaku sepak bola. Apalagi Azrul Ananda, dia ini udah dari tahun 2017 di Persebaya dan lebih dari 5 tahun dong. Masa dibilang belum 5 tahun sih sama KLB PSSI ini?
Bilang aja kalau 3 orang ini nyalonin diri, takutnya ngacak-ngacak tuh eskonya. Lantaran 3 orang ini kan kontra banget tuh sama esko yang sekarang. Makanya dibuat aja kayak gini sama si Amir dan komplotannya itu. Saya sih nggak mau berkomentar ya soal Zainuddin Amali yang katanya lolos jadi calon wakil ketua PSSI. Katanya sih Zainuddin udah berkecimpung di sepak bola lebih dari 5 tahun. Kok bisa ya? Zainuddin kan awalnya cuma anggota DPR RI dan baru jadi Menpora itu pada tahun 2019. Jadi belum ada 5 tahun dong. Dan nggak ada riwayat pegang klub tuh. Kok bisa lolos sih? Silahkan komentarnya sendiri guys. Saya nggak mau komentar. Jadi makin capek saya ngeliat orang-orang ini nih. Berita selanjutnya. Oke, untuk di berita ini ya, jangan bilang saya sudutkan Arema FC ya, tapi ini berdasarkan fakta dan apa yang terjadi di lapangan ya. Kemarin, puluhan Aremania yang dipimpin oleh Yuli Sumpil mendatangi kantor Arema dan bilang mereka tak ingin Arema FC ini dibubarkan. Ini artinya memang di Malang ini ada 2 Aremania yang bertolak belakang ya. Nah, yang jadi pusat perhatian adalah kata-kata Yuli Sumpil yang bilang sakit hati lantaran logo Arema FC dirusak oleh Arek Malang dan bilang logo ini dibela dengan air mata, darah, dan nyawa. Tapi ternyata pernyataan Yuli Sumpil ini dikritik oleh netizen. Banyak yang bilang Sumpil ini dibayar oleh IB alias Iwan Budianto biar dukung Arema FC. Dan banyak juga yang bilang Yuli Sumpil ini manusia berwajah 2. Lantaran saat usai tragedi Kanjuruhan, orang ini tuh menghilang. Giliran 135 nyawa hilang, dia malah ngilang. Giliran logo Arema FC dirusak, dia nangis. Dia bilang logo Arema FC ini adalah kebanggaan Arek Malang. Ntar dulu nih, ini beda nih. Masukin. Ente kadang-kadang ente. Ntar dulu, ini beda nih. Logo yang kalian atau si Sumpil ini banggakan itu adalah logo yang telah banyak ambil korban loh. Mulai dari menyingkirkan Arema Indonesia dari kancah utama sepak bola, lalu juga penyebab 135 nyawa hilang, terus juga penyebab liga kacau yang akhirnya Liga 3 dan 2 dihentikan, masih bilang logo itu nggak bersalah. Logo itu adalah penjahat utama sebenarnya di liga kita loh. Nih, saya kasih sedikit info ya. Usai tragedi Kanjuruhan, sudah berapa kali Arema FC ini gagal main di kandang. Padahal dalam regulasi PSSI, Panpel yang gagal selenggarakan pertandingan itu, tim yang jadi tuan rumah itu harusnya dianggap WO dan dikurangi 3 poin. Nah, sekarang coba hitung udah berapa kali Arema gagal main di kandang. Harusnya berapa poin juga yang harus dikurangi. Kok ini pada diem-diem aja ya para klub? Contoh, di 2001 PSPS Pekanbaru dianggap kalah WO lantaran gagal gelar pertandingan lawan Persiwa Wamena dan dikurangi 3 poin. Lalu di 2010 Persebaya dinyatakan kalah WO akibat tak bisa gelar pertandingan lawan Persik Kediri dan dikurangi 3 poin juga. Dan di tahun yang sama Persija Jakarta pun dinyatakan kalah WO lantaran tak bisa gelar pertandingan lawan Persiwa Wamena dan dikurangi 3 poin juga. Nah, sekarang kok pada pura-pura budeg dan buta sih PT Liban sama PSSI serta para klub? Udah berapa kali Arema gagal gelar pertandingan di home nih? Dan harusnya udah berapa poin juga dong Arema dikurangin? Nah, makanya saya bilang kan saya nggak nyudutkan Arema, tapi emang kenyataannya seperti itu. Arema FC ini seperti dilindungi oleh federasi kita. Udah gitu, nggak mau ngaku salah lagi si Arema ini. Jelas dong. Jadi jelas dong sekarang, kemarin itu yang demo di kantor Arema itu, supporter Arema yang asli yang mana? Yang baju hitam atau baju biru? Gimana menurut kalian, yang mana nih? Jawab sendiri ya. Dari Persib Bandung, saat ini Persib kena imbasnya gara-gara Arema FC. Kok gitu? Ya itu secara nggak langsung ya. Pasalnya yang harusnya sulit cari stadion itu kan Arema. Kenapa jadi Persib yang dibikin ribet? Nah, saat akan lakoni laga kandang atau home, Persib lagi-lagi dibikin sulit. Bahkan Sari dan Wibo Mukti fix nggak dikasih izin buat Persib ya. Padahal Persib ini tim Jawa Barat, tapi nggak boleh pakai stadion di Jawa Barat. Sementara tim lain yang bukan asal Jawa Barat malah boleh loh main di Jawa Barat. Aneh kan? Lalu Persib ajukan 2 stadion, yakni GBLA dan Siliwangi. Apa bisa? Yuk kita simak perizinannya ya satu persatu nih.
GBLA udah diverifikasi oleh PT LIB dan Polri dan dinyatakan lolos. Udah dapat izin dari PUPR juga, udah boleh dihadiri penonton juga, tapi belum dapat izin dari pihak panitia Piala Dunia U20. Siapa sih panitia Piala Dunia U20 ini? Panitia Piala Dunia U20 itu disebut Tim INAVOK alias Indonesia FIFA World Cup, yang ketuanya adalah Menteri KBPMK, yakni Muhadjir Effendi. Sementara ketua pelaksananya adalah Menpora Zainuddin Amali dan wakilnya adalah Muhammad Iriawan alias Iwan Bule. Jadi tinggal mereka aja nih belum yang kasih izin untuk GBLA dipakai. Lalu bagaimana dengan Siliwangi? Siliwangi sudah dapat izin dari pejabat setempat dan PUPR, tapi belum diverifikasi oleh PT LIB. Lalu tak bisa dihadiri penonton juga. Nah, gimana nih Boboto? Pilih mana? GBLA atau Siliwangi? Kalau menurut kami sih kemungkinan ini ya paling juga Siliwangi yang diizinkan. Cuma yaitu Persib nggak boleh dihadiri penonton, sama seperti yang diinginkan oleh para mafia PSSI ini biar Persib nggak dapat pemasukan. Aneh ya, yang dihukum siapa, yang kena imbas siapa? Nah, kita akan bahas sedikit soal Luis Mia nih. Saat ini Luis Mia catatkan 13 laga tak terkalahkan. Ini udah melewati pencapaian Robert Renabert di 2019 dan Mario Gomez di 2018 ya. Dan tentunya Luis Mia ini jadi salah satu pelatih asing terbaik sepanjang masa. Tapi Luis Mia belum bisa lewati rekor Jaya Hartono di 2008-2009, yang saat itu Jaya Hartono mampu bawa Persib 17 kali tak terkalahkan. Tapi dengan catatan juga Persib di akhir kompetisi hanya finish di urutan ketiga loh. Nah, apakah Luis Mia ini bisa pecahkan rekor Jaya Hartono ini ya? Bukan cuma pecahkan rekor tak terkalahkannya, tapi juga pecahkan rekor finishnya. Tapi emang berat sih, lantaran kita tahu lah Persib ini terus dizolimi. Tapi kita lihat nanti ya, apakah Persib bersama Luis Mia ini bisa ya? Dan apapun itu, hadirnya Luis Mia ini memang memberikan sedikit angin segar bagi Persib di musim ini ya. Oke, berita selanjutnya. Dua klub Liga 1 sama-sama mengakhiri kerjasama dengan pelatihnya, yakni Rans Nusantara FC dengan Rahmat Darmawannya dan Barito Putra dengan Rodney Gonçalvesnya. Jadi tinggal satu lagi yang kemungkinan nyusul, yakni Alfredo Vera dari Persita Tangerang. Jika Rans, kabarnya akan rekrut pelatih asal Brazil, yakni Rodrigo Santana. Bagaimana dengan Barito? Apakah akan CLBK dengan Jajang Nurjaman? Lagi nganggur loh Janur sekarang. Atau justru CLBK dengan Rahmat Darmawan? Sementara itu PSIS Semarang kabarnya sudah deal dengan pelatih barunya, yakni Jose Cardoso yang asal Portugal atau yang akrab disapa dengan Toze. Toze ini terakhir kali jadi pelatih timnas Malta U19, tapi ini belum fix ya. Oke, mungkin segitu aja dulu ya pembahasan kita kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Rasport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Rasport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.